Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alan Polani, Vanessa Nandiani Lestari, Muhammad Fajar Gemilang, dan Rifki Jidan Nugraha. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi dengan judul Ruang Lingkup Keuangan Daerah dan Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah. Baik, untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Fajar Gemilang. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Di sini ada pengertian akuntansi menurut Accounting Principles Board tahun 1970. Jadi artinya akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna untuk dalam pengambilan keputusan. Pertama, keputusan ekonomi maupun keuangan dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Yang kedua ada pengertian akuntansi menurut American Accounting Association tahun 1966. Jadi di sini adalah akuntansi suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi berupa keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi. Yang kedua, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, kami akan melanjutkan kepada presentasi selanjutnya, yaitu mengenai kedudukan akuntansi keuangan daerah di dalam akuntansi. Sebelumnya, untuk memperjelas kedudukannya, kita harus mengetahui dulu ada berbagai tujuan dari akuntansi ini. Yang pertama, ada akuntansi komersial. Nah, untuk komersial ini bertujuan untuk datanya nanti atau informasinya akan digunakan untuk kepentingan seperti pemilik modal, penanam modal, kreditur, ataupun pihak lainnya seperti investor yang berkepentingan dengan perusahaan yang terkait. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai akuntansi pemerintahan. Nah, ini akan digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintahan kepada pihak seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga kepada masyarakat umum untuk bentuk pertanggungjawaban nantinya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan kepada legislatif itu seperti kepada pemerintah, kepada DPR, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada akuntansi sosial, yaitu adalah proses mengkomunikasikan dampak sosial dari sebuah lingkungan dari tindakan ekonomi. Nah, untuk kedudukannya, yang pertama ini ada kedudukan akuntansi keuangan daerah berdasarkan entitas pelapor ataupun yang membuat laporan akuntansi ini. Dilihat dari tabel di bawah ini ataupun dari voucher di bawah ini, yaitu akuntansi terbagi menjadi 3, yaitu ada akuntansi komersial, pemerintahan, dan juga akuntansi sosial. Nah, kedudukan akuntansi pemerintahan ini memiliki 2 cabang lagi, yaitu akuntansi pemerintahan dan juga akuntansi non pemerintahan. Untuk akuntansi pemerintahan yang kita bahas sekarang, ini memiliki 2 macam lagi, yaitu akuntansi pemerintahan pusat dan juga akuntansi pemerintahan daerah. Yang mana untuk yang pemerintahan pusat ini yang dananya itu dana-dana yang terkucur untuk pemerintahan pusat. Jika akuntansi pemerintahan daerah ini untuk pencatatan akuntansi yang berada di tingkat kabupaten kota ataupun provinsi. Ataupun sekarang ini disebutnya sebagai otonomi daerah ataupun dilakukannya dengan menggunakan akuntansi pemerintahan daerah yang mana menghasilkan akuntansi keuangan daerah. Jadi untuk kedudukannya ini dari berdasarkan entitas pelapor ini seperti ini. Yang kedua, ini kedudukan akuntansi keuangan daerah berdasarkan pengguna laporan keuangan. Untuk pengguna laporan keuangan ini dari akuntansi keuangannya digunakan untuk akuntansi keuangan daerah dan juga akuntansi manajemen digunakan oleh akuntansi manajemen daerah. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini saya akan membahas tentang lingkup akuntansi keuangan daerah. Nah, akuntansi pemerintahan daerah ini
terdiri atas akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, di sini juga ada lingkungan akuntansi keuangan daerah, yaitu yang pertama itu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, DPRD ini adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah. Nah, dan yang kedua itu ada Badan Pengawasan Keuangan. Nah, Badan Pengawasan Keuangan ini adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemda. Nah, yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, yang ketiga itu ada investor, kreditor, dan donatur. Nah, pihak eksternal yang termasuk dalam kategori investor, kreditor, dan donatur itu meliputi badan atau organisasi seperti pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya, baik dalam negara ataupun dari luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemda. Selanjutnya itu ada analis ekonomi dan pemerhati Pemda. Nah, pihak-pihak yang termasuk dalam analis ekonomi dan pemerhati Pemda itu ada peneliti, terusnya ada ilmuwan, terus ada lembaga pendidikan, dan juga pihak-pihak yang menaruh perhatian dalam aktivitas Pemda. Nah, selanjutnya itu ada rakyat. Nah, rakyat di sini ini sebagai orang yang menerima pelayanan dari Pemda atau menerima produk-produk dan jasa yang diberikan oleh Pemda. Nah, selanjutnya itu ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini memiliki kepentingan yang sangat kuat. Kenapa? Karena pemerintah pusat ini nantinya memerlukan laporan keuangan Pemda yang nantinya laporan ini akan menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah. Nah, yang terakhir itu ada Pemda, kabupaten, provinsi, kota lain. Nah, Pemda suatu daerah dengan daerah lain itu saling berhubungan dan juga memiliki kepentingan yang sama dalam hal ekonomi. Contohnya itu seperti melakukan peminjaman. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.